Halo, perkenalkan saya Anjani Nur Fadila dari Matematika Angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rangga Arisandi dari Angkatan 2023. Menurut saya organisasi merupakan wadah untuk mahasiswanya berkembang, stafnya berkembang, dikembangkan dan tumbuh bersama melalui peran dan tanggung jawab yang akan dia emban di dalam organisasi tersebut. Di mana organisasi ini juga seharusnya terbentuknya kebersamaan dan juga kekeluargaan melalui aktivitas dan juga kegiatan yang akan mereka lakukan kelak di dalam organisasi. Oke, organisasi adalah sebuah komunitas yang dibangun oleh satu atau lebih dari satu orang yang dimana mereka memiliki visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Sebenarnya fenomena ini harus kita definisikan atau kita pandang sebagai sinyal bahwasanya ada suatu hal yang harus kita dengar, yang harus kita pahami dari fenomena yang terjadi seperti ini. Kita harus melihat ke belakang juga, bagaimana organisasi kita menanggapi fenomena ini. Apakah memang dari organisasi kita ternyata ada yang salah, pola kerjanya mungkin, pola komunikasinya mungkin. Jadi jangan hanya melihat fenomena ini sebagai suatu stigma yang negatif, tapi juga harus kita maknai sebagai sinyal yang mana harus kita pahami apa yang melatar belakangi fenomena ini terjadi. Oke, fenomena mundurnya dari organisasi. Menurut saya itu bukan suatu hal yang aneh karena mereka pasti memiliki pertimbangan dan juga kesadaran mereka sendiri. Dan pastinya mereka selalu memiliki faktor-faktor yang membuat mereka memutuskan untuk mundur dari ranah organisasi. Oke, faktor utama mahasiswa untuk mundur dari organisasi sebenarnya ada banyak ya. Kalau misalkan aku bisa untuk mengklasifikasikan menjadi dua faktor, itu mungkin bisa diklasifikasikan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Dari internal dalam diri mahasiswanya, itu bisa jadi mahasiswanya sendiri yang memang belum bisa untuk manage waktunya dengan baik. Bisa jadi karena dia merasa ada beban tanggung jawab di akademiknya mungkin, atau mungkin organisasi dan kepanitiaan yang lainnya. Jadi dia merasa memang belum bisa untuk mengatur atau manage waktunya dia. Atau bisa juga terjadi karena faktor eksternal dari organisasinya. Mungkin organisasinya yang belum bisa mewadahi mahasiswa tersebut untuk berkembang, dia tidak merasa dikembangkan, tidak merasa ada perubahan signifikan setelah dia memasuki organisasinya. Dari kenyamanan yang dia rasakan juga bisa, ataupun teman-teman yang mungkin dia rasa belum suportif untuk dia bergabung di dalam organisasi. Karena kenyamanan itu sebenarnya poin utama ya. Kalau misalkan dia sudah nggak nyaman, itu bisa jadi faktor dia untuk mundur dari organisasinya. Oke, menurut saya ada faktor dari luar dan juga dari dalam ya. Yang kalau dari luar itu ada yang namanya sebuah tuntutan di luar organisasi atau di luar kampus yang membuat mereka mau tidak mau itu harus putus dari organisasi, atau juga tidak, atau yang lain yaitu kurangnya apresiasi yang diberikan oleh teman-teman di dalam suatu organisasi atas kerja keras yang mereka lakukan. Jikalau dari dalam, teman-teman rata-rata memiliki kesehatan mental yang kurang baik dan belum bisa menerima atau adaptasi dari keadaan yang mereka alami di organisasi. Kalau faktor kesehatan mental itu bisa jadi iya menurutku, karena kesehatan mental ini kalau misalkan kita sudah mengacu ke kesehatan mental, di mana itu bisa jadi sangat mempengaruhi ya. Kalau kita misalkan sudah stres, misalnya sudah merasa beban perasaan atau beban mental ini itu mempengaruhi sekali performa kita dalam organisasi. Orang-orang yang memilih untuk mundur dari organisasi karena masalah kesehatan mental ini sebenarnya dia itu bisa jadi untuk menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak bertambah parah kesehatan mentalnya, ataupun juga menyelamatkan teman-temannya agar tidak terdampak dari pengaruh kesehatan mental yang dia rasakan. Jadi kesehatan mental ini menurutku masih menjadi pengaruh juga. Kesehatan mental seperti yang saya sudah jelaskan di faktor internal, maka itu adalah menjadi poin utama dalam faktor mundurnya mahasiswa dari organisasi. Kenapa? Karena mundurnya mahasiswa dari organisasi tidak lepas dari kata-kata saya merasa terbebani, apalagi beban itu adalah sebuah tuntutan akademik, atau mungkin mereka ketika sudah berada di satu organisasi, mereka ngerasa visi misi yang mereka inginkan dan juga visi misi yang diberikan sama organisasi itu tidak sepadan atau tidak sejalan. Mungkin seperti itu.
Menurutku stigma tertentu ini sayangnya iya, ada stigma negatif mungkin ya, yang memang mereka menganggap orang-orang yang mundur dari organisasi ini karena mereka yang tidak bertanggung jawab ataupun mereka yang tidak bisa untuk mengambil atau memegang beban kerja yang terlalu berat. Akhirnya mereka menganggap bahwa mahasiswa yang mundur dari organisasi ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sebenarnya kan kita tidak bisa menilai seperti itu ya. Tidak bisa langsung menilai, oh kamu keluar dari organisasi karena kamu orangnya tidak bertanggung jawab. Karena bisa jadi dia yang mundur dari organisasi itu karena dia adalah orang yang berani untuk mengambil risiko. Mengambil risiko untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena dia tahu bahwa ini adalah batasan dirinya. Dia sudah mencapai batasnya untuk memegang suatu tanggung jawab, akhirnya dia memilih untuk mundur dari organisasi daripada dia melanjutkan organisasinya tapi dia tidak bisa maksimal untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Oke, stigma itu pasti ada dan pasti muncul dari ranah teman-teman di dalam suatu organisasi. Namun kalau dari saya sendiri, saya tidak akan fokus ke dalam stigma negatifnya itu, tapi fokus gimana mengapresiasi bahwasanya mereka sudah melakukan yang terbaik dan mereka pastinya sudah mengambil keputusan yang sangat berat untuk mundur dalam suatu organisasi, dan itu menjadi suatu pembelajaran yang tentunya buat mereka menjadi lebih baik ke depannya. Yang dapat dilakukan organisasi ada banyak ya. Mungkin yang pertama dari organisasi sendiri harus bisa mewadahi pola komunikasi yang baik, mewadahi wadah untuk berkomunikasi yang baik ya. Mungkin dari organisasinya bisa mendengarkan mahasiswanya, mendengarkan stafnya dengan baik, bagaimana mereka mengatur cara berkomunikasi dalam organisasi ini yang membuat stafnya ini nyaman untuk menyuarakan pendapatnya, untuk menyuarakan permasalahan yang memang ia rasa sedang ia alami saat itu. Bisa juga dari organisasinya menyiapkan wadah refleksi juga, wadah refleksi dan evaluasi bersama agar stafnya ini merasa didengarkan, merasa didengar, merasa dibersamai, bahwa ketika dia mendapatkan suatu masalah dalam organisasi, dia tidak akan merasa ditinggalkan. Dan juga memastikan bahwa stafnya ini memang dikembangkan dan memang dia bertumbuh dalam organisasinya. Karena bisa jadi ya, kalau misalkan dalam segitiga Maslow itu ya, itu kan yang paling atas aktualisasi diri. Kalau misalkan stafnya tidak merasa kebutuhan aktualisasi dirinya tidak terpenuhi dalam organisasi, bisa jadi dia akan memilih untuk mundur. Jadi organisasi harus memastikan bahwa stafnya ini memang benar ditumbuhkan, dikembangkan dalam organisasinya. Jadi tadi ya, yang pertama komunikasinya, kemudian ada wadah evaluasi dan refleksi, dan juga terakhir memastikan bahwa stafnya ini memang benar berkembang dan bertumbuh dalam organisasinya. Satu lagi, harus benar-benar membuat budaya organisasi yang nyaman untuk stafnya ini berkembang dan bertumbuh dalam organisasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ngomong untuk membuat agar organisasi itu memberikan mahasiswanya nyaman dan aman ya. Itu sebenarnya kembali ke bagaimana dari ranah ketuanya terlebih dahulu. Teman-teman kalau misalnya mau membangun suatu organisasi, teman-teman harus bisa membuat organisasi itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara bersama-sama, dan itu mulanya adalah dari ketuanya itu sendiri. Gimana cara kita memilih ketua yang baik, gimana cara kita mengelola organisasi yang baik, itu dari ketuanya itu sendiri, dari teman-teman juga gitu. Oke, closing statement mungkin dari saya nggak muluk-muluk untuk organisasi, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau memang kita merasa mampu untuk mengemban amanah dalam organisasi itu, ya masukin organisasinya. Tapi kalau memang merasa belum mampu, jangan dulu coba-coba, tapi kita harus memastikan bahwa kita itu sudah cukup dan sudah selesai untuk diri kita sendiri. Jika memang nanti suatu saat ada momen di mana kita merasa, oh sepertinya aku sudah tidak cocok dan aku ingin mundur dari organisasi, silakan dibicarakan baik-baik, karena kita masuk dengan baik-baik, kita juga harus keluar dengan baik-baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin dari saya, teman-teman kalau masalah mundur atau tidaknya dalam suatu organisasi itu bukanlah suatu beban ataupun suatu tekanan, tapi teman-teman harus bisa benar-benar yakin pada dirinya teman-teman kalau mundur itu bukan suatu hal yang salah, tapi ini mengenai tanggung jawab yang sudah teman-teman ambil dari awal. Bahwasanya kalian sudah bersedia dari awal, maka bersedialah sampai akhir dan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Kalau memang itu tidak bisa dipertahankan, lepaskanlah.